Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Gita Pasya dengan NIM 2401702, Pendidikan Teknik Bangunan 3A. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu proyeksi peta. Apa sih proyeksi peta itu? Nah, proyeksi peta adalah teknik matematis untuk memindahkan bentuk 3 dimensi bumi yang berbentuk bulat ke permukaan datar atau 2 dimensi, atau peta ya yang biasa kita sebut, dengan cara mentransformasikan sistem garis lintang bujur dari globe. Singkatnya, proyeksi peta adalah cara untuk menampilkan bumi secara visual pada permukaan datar. Nah, untuk jenis-jenis proyeksi petanya biasanya berbeda sesuai dengan kegunaan atau kebutuhan yang berbeda. Nah, beberapa kegunaan proyeksi peta adalah menyajikan informasi geografis pada permukaan datar. Meskipun ya pasti akan terjadi distorsi pada aspek seperti jarak, bentuk, arah, atau skalanya. Nah, yang pertama jenisnya itu ada proyeksi peta dari Mercator, yaitu proyeksi peta yang menggambarkan bumi dengan silinder. Nah, bentuknya tuh ada silindernya yang vertikal ya sifatnya, yang menyentuh ekuator. Nah, cocoknya untuk navigasi dalam peta wilayah tropis. Tetapi biasanya proyeksi peta Mercator ini tidak akurat untuk luas area kutub, karena di kutub itu distorsinya besar. Oke, mungkin kita lanjut. Selanjutnya ada proyeksi peta transfer Mercator, atau proyeksi peta yang cara menggambarkan permukaan buminya itu ke bidang datar. Jadi kalau tadi misalkan tabungnya ini vertikal, nah kalau ini horizontal atau melintang ke arah samping. Jadi kayak memutar silinder proyeksi secara melintang untuk memetakan wilayah melintang dari utara ke selatan. Nah, selanjutnya ada proyeksi peta azimut atau proyeksi peta pada permukaan datar. Nah, proyeksi ini tuh biasanya berupa lingkaran dengan titik pusat. Beda sama yang tadi kan. Jadi, titik pusat ini sebagai referensi dan digunakan untuk radio atau penelitian seismik. Jadi gini teman-teman, kalau tadi misalkan ada tabung yang membungkusnya, kalau ini tuh kayak ada titik lingkarannya yang ada titik pusatnya di tengah. Nah, selanjutnya itu yang biasa digunakan ada proyeksi UTM atau Universal Transfer Mercator Projection. Nah, Transfer Mercator Projection atau UTM ini adalah sistem peta global yang berbasis proyeksi transfer Mercator yang membagi bumi ke dalam 60 zona. Nah, untuk Indonesia itu terletak di antara zona 46 hingga 64 UTM. Nah, kayak gini teman-teman. Kayak ada pembagian zonanya. Nah, itu tuh zonanya untuk UTM itu dibagi jadi 60. Nah, selanjutnya, kalau aku gambarkan secara umum, ada perbedaan-perbedaan dari Mercator dan transfer Mercator. Yang pertama, dari silinder yang menyentuh. Kalau Mercator itu menyentuhnya ekuator, sedangkan transfer Mercator itu menyentuhnya garis bujur atau pusat. Nah, biasanya kalau Mercator itu cocoknya untuk wilayah timur dan barat, sedangkan kalau misalkan transfer Mercator, biasanya cocok untuk di wilayah utara dan selatan, karena akan lebih akurat. Sedangkan untuk distorsi kecilnya itu kalau Mercator itu di sekitar ekuator, sedangkan kalau transfer Mercator itu di sekitar meridian pusatnya. Nah, untuk contoh penggunaannya, Mercator ini biasanya digunakannya sebagai peta dunia, navigasi laut. Nah, sedangkan kalau misalkan transfer Mercator itu biasanya digunakan peta topografi atau sistem UTM yang biasanya lebih spesifik atau lebih detail. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.